sekali nih. Sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2023, bulan April. Cici senang bisa menemani kalian kembali ya. Walaupun mungkin kalian masih beribadah secara online di rumah. Cici ingatkan kembali, kalau kalian dalam keadaan yang sehat, ayo datang lagi sama-sama berkumpul secara onsite di gereja. Cici undang ya untuk kalian semua bisa beribadah secara onsite. Kita sama-sama bisa berkumpul menaikkan puji-pujian syukur kita sama Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaanmu setiap hari. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami juga mau memuji namamu, mendengarkan firman-mu. Berkatilah Koko, Cici yang melayanin, dan berkati kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, senang jadi anak-anak Tuhan ya. Saya senang jadi anak-anaknya Tuhan. Nah adik-adik pasti senang ya jadi anak-anaknya Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita memuji Tuhan dengan puji-pujian syukur kita naikkan kepada Dia. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh sombong. Ya, anak Tuhan gak boleh malas, apalagi sombong ya. Nah, kita bersama-sama naikkan lagu ini sekali lagi dengan hati yang penuh sukacita. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Males, males, males itu dosa. Males, males, males itu dosa. Males, males, males itu dosa. Anak Tuhan gak boleh males. Yeay. Anak Tuhan gak boleh males, gak boleh bohong, gak boleh sombong. Nah, berarti kita harus mempergunakan tubuh kita sungguh-sungguh buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, mataku melihat kebaikan Tuhan. Nyanyi bareng-bareng ya. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku bernyanyi memuji Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici minta kalian boleh duduk lagi yang manis, persiapkan hati sungguh-sungguh. Kita angkat pujian kita, lagu Tuntunku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku. Mari undang Yesus masuk dalam hatiku. Jadikan Dia raja dalam hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa duduk diam dan mengerti firman yang Kau sampaikan. Berkati Cici Koko yang menyampaikannya. Dan sekarang kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali ketemu dengan adik-adik semua di YouTube Live Kids ini. Cici Iren hari ini mau membagikan sesuatu dari firman Tuhan, dari Alkitab yang kita baca. Siapa yang punya Alkitabnya? Sudah dipegang Alkitabnya? Oke, kalau sudah dipegang, sekarang Cici mau ceritakan satu kisah Alkitab yang ada di kitab Kejadian. Coba lihat Alkitabnya. Lihat Alkitabnya ada? Buka Alkitabnya boleh. Ada di Kejadian 13 dan 14. Kalau adik-adik yang belum bisa baca, nggak apa-apa belum bisa baca. Nanti Cici ceritakan dan bisa minta tolong papa mama ceritakan kembali. Sudah siap buat dengar firman Tuhan ya?
Hari ini Cici mau cerita tentang dua tokoh Alkitab. Yang pertama namanya dimulai dengan huruf A, yang satu lagi dimulai dengan huruf L. Wah, siapa ya? Adik-adik bisa tebak? Siapa? Kalau ada yang bisa tebak, pinter ya. Yang pertama namanya yang mulai dari huruf A adalah Abraham. Nah, yang satu lagi yang dimulai dengan huruf L namanya siapa? Namanya Lot. Nah, siapa mereka? Dengerin ceritanya ya. Nah, Bapak Abraham waktu itu sudah keluar dari kota tempat tinggalnya dan dia pergi ke tempat yang Tuhan mau tunjukkan kepadanya. Tempatnya di mana? Wah, Bapak Abraham juga belum tahu. Jauh dari tempat tinggal asalnya. Dan saat ini mereka sedang berjalan. Bapak Abraham gak sendiri soalnya. Ada rombongannya, ada keluarganya, ada pelayan-pelayannya, ada ternak-ternaknya, semua ikut jalan bersama-sama. Nah, saat mereka jalan bersama-sama, mereka juga tidak hanya keluarga Bapak Abraham saja, tapi juga bersama dengan keluarga saudaranya, keponakannya. Siapa namanya keponakannya? Namanya Lot. Nah, Lot juga ikut berjalan bersama-sama dengan keluarga Bapak Abraham. Lot juga nggak sendiri. Dia juga membawa semua keluarganya, juga semua pelayan-pelayannya, juga semua binatang-binatang ternaknya. Ya, semuanya ada, dombanya semua. Wah, banyak sekali. Dan mereka berjalan semua bersama-sama sebagai satu rombongan yang besar. Sampai suatu hari mereka tiba di dekat satu tempat yang namanya Betel. Nah, di sana mereka berkemah. Mereka semua mendirikan kemah untuk tempat tinggal mereka sementara. Zaman dulu belum ada rumah mereka masih tinggal di tenda. Dan semua membuat tendanya, semua tinggal di situ sementara. Dan pada saat mereka tinggal di situ, ternak-ternaknya juga ikut di situ. Suatu hari ternak-ternak mereka, ternaknya Bapak Abraham dan ternaknya Bapak Lot sedang digembalakan oleh gembala mereka masing-masing. Tapi karena mereka diberkati Tuhan, disertai Tuhan, pada saat perjalanan mereka, ternak-ternak mereka juga bertambah banyak, sangat banyak. Ternaknya Lot banyak, ternaknya Bapak Abraham juga banyak. Dan waktu mereka mencari rumput buat ternak-ternaknya, gembala-gembalanya juga bingung. Wah, ini di sana rumputnya udah mau habis, di sini udah mau habis. Di situ ada tuh yang masih hijau. Aku bawa ke situ ah. Pas dibawa ke situ ternyata gembalanya Lot bertemu dengan gembalanya Bapak Abraham. Domba-dombanya Lot ada juga di situ bersama domba-dombanya Bapak Abraham. Gembala-gembalanya langsung bilang, wah, ini kan kita duluan di sini, kita yang mau bawa domba-domba kita merumput di sini. Gembalanya Lot juga bilang, ini kan kita juga mau ke sini, kan di sana udah nggak ada lagi rumputnya. Akhirnya gembala-gembalanya ribut karena mau kasih makan domba-dombanya yang banyak. Akhirnya ribut dan sampai kedengeran kabarnya ke telinga Bapak Abraham dan Bapak Lot. Akhirnya Bapak Abraham dan Bapak Lot datang bersama-sama ngobrol, bertemu mereka. Abraham bilang, wah, nggak bagus nih, kita kan keluarga. Kalau gembalamu dan gembalaku kita ribut terus hampir setiap hari seperti ini, nggak enak kan? Karena memang saya juga ngerti, ternak kita sama-sama sekarang banyak, keluarga kita juga besar, semua orangnya banyak. Jadi gimana kalau kita memisahkan diri aja, jadi masing-masing bisa dapat tempat yang cukup luas untuk tempat tinggal dan untuk mengembalakan domba-dombanya. Wah, Lot setuju. Boleh juga tuh idenya. Boleh juga, kita akan lakukan itu ya. Yuk, kita akan lakukan itu. Tapi gimana caranya? Kita mau kemana? Bapak Abraham akhirnya bilang, karena kita nggak bisa jalan sama-sama, ya udah gini. Gimana kalau Lot silahkan pilih dulu mau jalannya kemana. Tapi adik-adik ingat ya, Lot ini lebih muda dari Bapak Abraham karena dia keponakannya Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham sangat murah hati, baik hati dan mengalah.
Dia bilang, silahkan Lot, pilih dulu aja mau kemana. Akhirnya Lot bilang, oke deh kalau gitu aku pilih dulu. Aku mau pilih satu tempat yang aku lihat tempatnya bagus, tempatnya subur, tempatnya indah. Akhirnya dia lihat, mana ya? Wah, ke sana tuh. Di dekat lembah Yordan, aku lihat ada tempat yang subur, hijau, indah. Aku mau ke situ aja. Aku mau bawa keluargaku, ternakku semua ke situ. Bapak Abraham, aku udah pilih. Aku mau ke sana aja tuh, ke lembah Yordan. Di situ ada, ya emang ada kotanya itu. Namanya kotanya, kalian tahu apa? Kotanya Sodom di situ. Nah, aku ke sana aja. Bapak Abraham akhirnya bilang, oke, kalau kamu sudah memilih ke sana, ya sudah, saya akan memilih ke tempat yang lain, tempat yang berbeda. Nggak akan deket-deket supaya kita, gembala-gembala kita juga nggak ribut lagi. Akhirnya Bapak Abraham pergi memisahkan diri ke arah yang berlawanan dengan Lot. Nah, Lot tinggal di sana di kota Sodom. Dekat kota Sodom itu, di daerah itu. Nah, Bapak Abraham kemana? Bapak Abraham belum tahu mau kemana. Tapi Bapak Abraham jalan aja. Pokoknya aku jalanin aja ke tempat yang nggak ada Lotnya di sana. Nah, tapi Bapak Abraham sedih nggak? Kok Lot udah pilih tempat yang lebih bagus sih? Kok Lot yang lebih muda milih duluan sih? Bapak Abraham tidak sedih. Kenapa? Karena Tuhan berkata sama Bapak Abraham, Bapak Abraham, kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah sedih. Kenapa? Karena aku, Tuhan, selalu menyertaimu. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, setiap langkah dan tanah yang kamu injak, itulah yang akan kuberikan kepadamu. Dan kamu akan menjadi bangsa yang besar, mempunyai keturunan yang menjadi bangsa yang besar dan diberkati. Dan melaluimu lah banyak bangsa-bangsa di dunia diberkati. Wah, itu janji Tuhan buat Abraham. Akhirnya, singkat cerita, Abraham terus berjalan sampai ke tempat nanti yang Tuhan tunjukkan buat dia. Sedangkan Lot sudah berdiam di tanah yang dia pilih, yaitu di daerah Sodom. Kalian pernah dengar ceritanya tentang kota Sodom? Nah, ingat kan? Ceritanya pada suatu hari nanti, setelah Bapak Lot tinggal di sana, Tuhan menghancurkan kota itu. Pada akhirnya semuanya hancur lebur tempat yang Lot pilih ini, karena Tuhan menghancurkan kota itu berhubungan dengan banyak orang yang berbuat dosa di kota itu. Nanti itu cerita yang lain lagi ya. Tapi akhirnya memang gak enak tempat yang Lot pilih, walaupun dia gak tahu, karena di awalnya dia pikir ini yang paling bagus buat aku, ini yang paling top, paling enak, paling baik buat aku. Sedangkan Abraham tidak memilih semua yang terbaik buat dirinya. Dia mengalah dulu. Oke, jadi hari ini dari cerita firman Tuhan hari ini, Cici mau ingatkan satu hal. Bahwa kita harus belajar menjadi anak-anak yang menaruh hormat kepada orang lain. Belajar mengutamakan orang lain lebih dulu. Walaupun kita harus mengalah. Nggak enak rasanya memang, betul. Kayak kalah ya, gitu ya. Tapi jangan takut. Seperti Tuhan menyertai Abraham, Tuhan juga menyertai kita saat kita menghormati orang lain dan mengalah kepada orang lain. Apalagi kalau orangnya lebih tua ya. Seperti Lot dengan Bapak Abraham, kan Bapak Abraham lebih tua. Seharusnya kita mempersilahkan yang lebih tua lebih dulu. Sama seperti kalian nih, kalau di rumah mau lewat, mau masuk rumah, rebutan nggak? Aku dulu. Tapi kalau kalian punya nenek yang jalannya pelan, persilahkan nenek kalian masuk lebih dahulu. Jangan aku dulu, semuanya dulu. Gitu, itu namanya kita menghormati orang lain. Kalau kalian di sekolah atau di sekolah minggu, teman kalian, aku mau yang merah, aku mau yang ini dulu. Gimana kita? Oh enggak juga, aku juga yang mau. Apa kita begitu? Ingat firman Tuhan hari ini, belajar menghormati orang lain. Nggak apa-apa, persilahkan mereka pilih dahulu. Kita mungkin dapatnya belakangan, tapi kata Tuhan, aku memberkati kamu karena kamu memberkati dan menghormati orang lain terlebih dahulu.
mau jadi anak yang menghormati orang lain? Pastinya ya, karena Tuhan senang waktu melihat kita menghormati orang lain. Tuhan senang waktu melihat kita menghormati orang lain. Tuhan juga senang waktu melihat kita mengalah kepada orang lain. Dan jangan takut, kalian pasti diberkati Tuhan. Kalian pasti disertai Tuhan, seperti janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Ya, jadi itu cerita firman hari ini. Jadi kalian ingat cerita hari ini tentang Abraham dan Lot. Nah, kalian mau jadi seperti siapa? Bapak Abraham tentunya ya. Dan kalau kalian seperti Bapak Abraham, kalian juga akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan janjikan seperti Bapak Abraham. Ayat hafalan kita hari ini adalah hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita ulangi sekali lagi ya. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Kita hafalkan dan lakukan ya. Dadah. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kita mau belajar jadi anak yang menghormati orang lain seperti yang nanti kita hafalkan dalam ayat hafalan kita. Yuk sekarang semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Abraham dan Lot. Kami mau belajar seperti Bapak Abraham untuk bisa menghormati orang lain. Bahkan orang-orang yang mungkin lebih muda dari kami. Bahkan saat kami menjadi harus mengalah Tuhan. Tapi kami tahu kami akan diberkati dan disertai Tuhan. Seperti Bapak Abraham saat kami menghormati orang lain terlebih dahulu. Tuhan tolong kami, tidak mudah untuk kami mengalah Tuhan. Tuhan tidak mudah kami untuk menghormati orang lain, tidak mudah buat kami mendahulukan orang lain, tapi kami mau melakukannya karena kami mengasihi Engkau, karena kami mau menyenangkan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati adik-adik. Sampai jumpa lagi. God bless you. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo, shalom adik-adik. Cici mau kasih pengumuman nih. Kalau The Living Was Kids akan hadir menemani adik-adik di hari Kamis jam 10 pagi. Selain itu, Cici juga mau mengajak adik-adik untuk bisa hadir ibadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Dan untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, kalian juga bisa kok beribadah secara online di YouTube channel Live Kids setiap hari Minggu jam setengah 10 pagi ya. Dan Pasca Live Kids akan diadakan di hari Sabtu tanggal 8 April jam setengah 3 sore di Bethlehem Hall. Yuk adik-adik ajak oikos kalian untuk bisa mengikuti ibadah Pasca Live Kids tahun ini. See you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.